Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kenikmatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan ceramah agama atau tausiah pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kasih Widadi Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Haji Kasdinato Sarjana Hukum. Yang kami hormati penceramah atau tausiah pada sore hari ini yang sudah turut hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Yang kami hormati Ketua Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo beserta jajarannya, serta hadirin dan pemirsa live streaming ada di rumah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada acara pertama. Kita buka sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Bapak Samsul Bahrud. Kepada Ustadz dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mas'uda. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mas'uda. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan
أنك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh saudara Bapak Samsul Bahrudin. InsyaAllah apa yang telah dibacakan tadi bisa membawa rahmat dan berkah untuk kita semua. Amin. Hadirin dan pemirsa live streaming ada di rumah, selanjutnya kita melangkah ke acara ketiga, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz
Mahmud Dumbe. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang menjawab salam berikan kesehatan dan umur panjang, diberikan rezeki yang berlimpah, dan dilunasi hutang-hutangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa sama-sama hadir di dalam taman surganya Allah, majelis taklim, majelis ilmi, pengajian yang senantiasa kita laksanakan di setiap hari Senin dan Kamis. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, hingga insya Allah curahan dan percikan rahmat itu sampai kepada kita sekalian. Amin. Yang sama kita hormati Bapak Haji Kasdin Lato, Sarjana Hukum, selaku Kasibinadik, juga sebagai pembina Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah. Yang sama kita hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Fadil Polapa, Sarjana Hukum. Selamat datang Ustadz. Yang sama kita hormati jajaran pengurus Badan Ta'mirul. Ada ketua harian kita Bapak Jamal Maudutus, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ada sekretaris kita, ada Pak Anwar Sadat. Ada koordinator bidang dakwah Bapak Haji Saiful Kasim, serta jamaah hadirin insyaallah, serta pemirsa live streaming yang insyaallah senantiasa di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kami sampaikan dalam ceramah singkat pada sore hari ini adalah bicara tentang adab ketika kita memasuki dalam masjid. Saya berdiri di sini bukan berarti saya merasa hebat, saya merasa pintar, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dalam kesempatan sore hari ini tidak sampai satu ayat yang saya sampaikan, hanya sepenggal ayat. Yaitu Allah menyuruh kita di dalam Quran surat ke-7 ayat ke-31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adamah, huju zinatakum inda kulli masjidah. Sadaqallahul azim. Memang kalau kita lihat ayat ini kurang familiar atau kurang populer dibandingkan ayat-ayat yang lain. Misalnya ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat yang terdapat di dalam surat ke-29 ayat 45, Aqimis salata inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Atau mungkin juga kurang familiar ketika dibandingkan dengan surat ke-33 ayat 56 yang memerintahkan untuk kita senantiasa bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah atas nabi dan sampaikanlah salam penghormatan. Bahkan juga kurang populer dibandingkan dengan surat ketiga ayat ke-102 yang senantiasa kita dengarkan di setiap hari Jumat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Bahkan yang terakhir, ayat ini kurang populer dengan surat kedua ayat 183 yang setiap tahun kita dengarkan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Memang kurang populer, tetapi ini sangat kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari. Saya tidak mengatakan bahwa ke masjid itu tidak boleh pakai kaos oblong atau tidak boleh hanya pakai training, tetapi Allah menyuruh kita dalam surat ini, pakailah pakaianmu yang indah, yang bagus, yang baik di setiap memasuki masjid. Semoga kita semua adalah orang-orang yang istiqomah menerima kebenaran dan menaati seluruh perintah. Mungkin kita pernah bersekolah, kita sangat takut sama guru BK ketika kita misalnya tidak berpakaian seragam. Bahkan kalau kita pernah jadi pegawai, kita pernah jadi karyawan, kita takut sama pimpinan kantor ketika kita tidak mengenakan seragam. Bahkan di lapas ini, kita takut kepada petugas untuk melewati pintu 3 ketika kita tidak menggunakan baju WBP. Tetapi ketika Allah menyeru, kita acuh tak acuh. Saya sudah menyampaikan ilmunya, tinggal dari kita. Apakah kita akan menjadi betul-betul istiqomah ikhlas untuk menerima sebuah kebenaran itu, ataukah kita akan tergolong orang-orang yang menolak kebenaran dan menjadi orang-orang yang sombong dan menjadi sahabat dari Allah, sahabat dari iblis laknatullah. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, sangat berapi-api ya penyampaian kultum dari Bapak Mahmud Dombi. Insya Allah apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan baru untuk kita semua. Amin. Hadirin dan juga pemirsa live streaming ada di rumah, kita selanjutnya melangkah ke acara, ya ini sambutan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kasih Widadik Lapas Kelas 2A Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Haji Kasdin Lato Sarjana Hukum. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun karena Pak Mahmud di bawah. Alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan beliau al-mukarram Bapak Muhammad Fadil Polapah, insyaallah tidak salah dalam penyebutan kami. Akan dihormati segenap badan pengurus takmir masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo, para jamaah, sahabat saya, mungkin orang tua saya, saudara-saudara saya di tempat ini, serta pemirsa live streaming yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah kita selalu bersama di tempat ini, selalu mengikuti ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat yang insya Allah curahan serta syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang perlu kami garis bawahi pada kesempatan ini, yaitu di mana hari ini sangat luar biasa. Yang pertama, hadir bersama kita Ustadz yang dengan usia yang begitu muda. Mereka ini
tergabung di dalam himpunan dai muda Indonesia Provinsi Gorontalo. Kemudian yang kedua, yang membawakan atau yang membacakan kalamillahi juga luar biasa ya. Yang insya Allah pekan besok barangkali sudah pergi dari tempat ini, artinya sudah tamat pendidikannya di Masjid Al-Taubah insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah yang kultum, ini juga luar biasa, penguasaan terhadap ayat yang dibaca-bacanya luar biasa ya. Dan ini kemudian menjadi motivasi buat kita semua. Kalau dulu beliau di luar bicaranya biasa, tapi sekarang beliau luar biasa gitu. Dan apa yang kemudian menjadi obsesi beliau, keluar dari sini saya jadi mubalik di luar, saya jadi dai di luar, insya Allah. Dan ini sudah mulai terlihat, sudah terlihat. Apa yang disampaikan tadi memang kurang disentuh oleh para mubalik kita. Ayat yang disampaikan tadi bukan berarti juga tidak populer, tetapi kurang tersentuh oleh para dai untuk menyampaikan. Nah, buktinya ketika berada di sini beliau melihat secara global, melihat kondisi kita yang ada di sini. Boleh jadi di luar juga terjadi seperti itu. Datanglah ke masjid pakai baju yang banyak gambarnya, kadang-kadang gambarnya itu kayak di mana, gambar-gambar yang abstrak seperti itu dengan mata yang melotot, pas gambarnya di belakang. Nah, itulah yang dikatakan beberapa ustadz yang menyampaikan ini, ketika sudah masuk sholat, dia sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, mungkin tutup mata, pas buka mata kelihatan itu Rolling Stone-nya, lidahnya. Nah, ini kemudian menjadi kondisi orang yang sholat di belakang ini sebenarnya terganggu. Yang disampaikan oleh beliau. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah hari ini yang jadi MC-nya juga luar biasa. Nggak lama lagi juga sudah mau bebas. Wah, sudah mau bebas dari kamar. Ya. Sabar Pak Anwar. Semua waktu itu pasti berlalu. Ya. Hah? Nggak lama nanti beng-beng menyusul. Jadi semua nggak lama. Waktu itu cuma sementara. Cuma perasaan kita yang lama. Waktu di dunia saja seperti ini kita rasa lama, apalagi waktu ketika berada di akhirat nanti. Lebih lama di alam kubur ya. Kalau di alam kubur hidupnya bahagia, tenang, enak, berapa lama pun tidak pernah terasa. Karena waktu itu tergantung perasaan kita. Dia lama kalau perasaan kita terganggu. Kalau perasaan kita lagi bahagia, senang, tiba-tiba waktu sudah malam. Jadi nggak pernah terasa waktu itu. Ya. Ukurannya situ ya, waktu. Kalau kita bahagia, pasti cepat berlalu. Sudah malam ini, sudah masuk maghrib ini. Tapi kalau ketika kita tidak bahagia dengan banyak problem, maka waktu itu terasa begitu panjang. Baik, mungkin harapan kami pada kesempatan ini Badan Takmir untuk selalu meregenerasi teman-teman kita, terutama mulai dari yang biasa baca kalamillahi, tolong diperbanyak generasinya. Kemudian MC ya, jangan sampai tiba waktu, tiba saat, tiba akal gitu. Ya, jangan Anwar mau bebas ya. Insya Allah. Saya kira mungkin itu karena masih ada bagiannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, apresiasi kami Bapak sudah bisa bersama kita untuk berbagi ilmu dengan kita semua yang ada di tempat ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Demikianlah sambutan dari Bapak Kasim Radik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang di Bapak Haji Kasnato Sarjana Hukum. Insya Allah apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi dan semangat untuk kita semua. Amin. Hadirin dan juga pemirsa live streaming ada di rumah. Selanjutnya acara inti pada sore hari ini yang kita tunggu-tunggu adalah tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Al Ustadz Muhammad Fadel Polapa, Sarjana Hukum. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tanala ala khairati wa amardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hormati, atau yang kami hormati Bapak Pembina, saya sebut nama beliau Bapak Kaskin ya. Insyaallah diberikan umur panjang dan diberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan juga kepada pengurus Masjid At-Taubah yang sama juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bapak-bapak sekalian yang tampan, yang cerah wajahnya, yang insyaallah menjadi penghuni surga. Nah, penghuni surga itu bapak sekalian bukan orang yang tidak berdosa sama sekali. Penghuni surga itu adalah orang yang berbuat maksiat, kemudian mereka bertaubat dan mereka masuk surga. Maka itulah yang menjadi tolok ukur kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kita hentikan kita punya kemaksiatan. Tentu saja pada awal-awal kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan banyak-banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tentunya kalau kita hidup tidak akan pernah habis dengan nikmat. Nikmat apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam. Atau yang paling sering kita pakai setiap hari itu nikmat oksigen saja. Yang dimana orang itu bahkan untuk menghirup oksigen itu harus bayar. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih gratis sama kita. Allah kasih gratis sama kita, tapi apa yang kita lakukan? Kita sia-siakan nikmat itu. Kita pakai untuk bermaksiat. Kita pakai untuk mengkufur nikmat itu. Yang mana ketika harusnya seorang hamba itu ketika diberikan nikmat, apa yang dia lakukan? Dia tambah dia punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dia harus mengkufurinya, yaitu dengan senantiasa berbuat kemaksiatan. Ruh kita ini bapak sekalian haruslah diberi makanan, dan ruh daripada makanan adalah zikrullah, adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Dan zikir di sini maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar lisan, akan tetapi dia betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Mau dia makan, mau dia tidur, yang dia ingat cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang mengatakan kalau cuma Allah terus, baru bagaimana dengan istri? Ya kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang urus kita orang punya istri dan anak nanti. Nah itu semua menjadi rentetannya. Kemudian kita memberikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu bukan untuk pamer ya, tapi saya memang melazimkan ini sebagai tahadus bin ni'mah ya. Salah satu tahadus bin ni'mah itu saya itu satu hari minimal sekali saya melazimkan satu hari 100 kali sholawat. Sebagai apa? Sebagai bentuk kesyukuran atas rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kalau kita ini akan senantiasa melakukan kebaikan. Hari ini saya melakukan kebaikan, saya berceramah di depan Bapak sekalian. Tapi bisa saja saya ketika sendirian, apa yang saya lakukan? Saya bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih berbahaya daripada orang yang bermaksiat, yang memang sudah kita tahu tukang maksiat. Dia menampakkan kebaikan di hadapan manusia, tapi ternyata di belakang dia melakukan kemaksiatan. Ketika dia bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, justru dia
lebih banyak maksiatnya. Nah, lalu apa hubungannya dengan Nabi? Yang menjadi hubungan dengan Nabi, kenapa saya sering berselawat, adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kabair minal ummati. Syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Bayangkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan katakan yang bermaksiat, tidak, tapi orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu akan mendapatkan syafaat beliau. Lalu kita dengan sombongnya untuk tidak berselawat. Kita salawat hanya mungkin ketika kita sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Mungkin hanya seperti itu saja. Maka dari sini saya nasihatkan kepada Bapak sekalian untuk melazimkan sholawat ini, yaitu kita menyambungkan hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan di dunia ini kecuali kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar itu sampai mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada yang aku cintai selain diriku. Aku mencintai engkau bahkan melebihi keluargaku kecuali diriku. Maksudnya dia masih mencintai dirinya sendiri dan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? La ya Umar, tidak ya Umar, engkau harus mencintaiku sepenuhnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu aku akan mencintaimu sepenuhnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar. Tahu kan cerita itu masyhur sekali. Kalau kita mendengar para penceramah, itu ketika hari kiamat terjadi, para manusia itu merasa gundah gulana. Lama sekali hari penghakiman, belum tahu ini mau di neraka atau di surga. Sama dengan orang yang mendekam pokoknya di antara lah, dia belum tahu berapa tahun dia di dalam penjara. Pokoknya masih menunggu keputusan, dan itu lama sekali. Akhirnya para manusia ini mendatangi beberapa nabi. Mereka mendatangi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apa yang Nabi Adam katakan? Saya malu kepada Rabbku, aku malu kepada Tuhanku. Kenapa? Dahulu aku pernah berbuat salah dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuniku. Saya tidak berani untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para manusia ini tidak mendapatkan kepada Nabi Adam, mereka datang kepada Nabi Musa. Mereka datang kepada Nabi Musa, persoalannya juga sama. Tolong dipercepat ini peradilan supaya selesai semua, supaya diketahui semua ini apa saya di neraka atau di surga. Maka Nabi Musa pun mengatakan, saya juga tidak bisa buat apa-apa. Saya tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala semurka ini. Jadi di hari kiamat kita akan lihat nanti Allah subhanahu wa ta'ala murka semurka-murkanya. Akhirnya mereka berlalu, datang kepada siapa? Khalilullah. Siapa Khalilullah? Ada yang tahu Khalilullah ini siapa? Hah? Ya? Nabi Ibrahim, salah. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Khalilullah. Apakah arti Khalilullah? Ada yang tahu? Arti dari Khalilullah adalah kekasih Allah. Mereka mendatangi kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, tolong sampaikan kepada Tuhanmu untuk dipercepat ini peradilan. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak bisa, saya tidak berani. Kata beliau, saya pernah tauriah. Antum tahu tauriah? Nah, tauriah ini seperti ini. Dia mirip sekali berbohong. Tapi tidak mungkin nabi kita atau para nabi-nabi itu berbohong. Tauriah itu seperti ini. Misalnya ada pencuri yang datang dan saya dalam keadaan berdiri, dan dia berusaha menyelamatkan diri dari amukan massa. Dia berusaha untuk sembunyi di dalam kamar. Kemudian datang sekelompok manusia atau massa ini. Dia tanya, apakah engkau melihat pencuri yang masuk di sini? Apa yang dia lakukan? Dia duduk. Nah, kemudian dia kata, semenjak saya duduk, saya tidak pernah melihat ada yang masuk. Karena dia tadi sementara berdiri. Nah, ini istilahnya tauriah, jamaah sekalian. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau tidak berbohong. Ketika ditanya oleh raja saat itu, siapa ini? Beliau tidak katakan istri beliau. Kenapa? Karena nanti kalau beliau katakan ini istri beliau, istrinya ini nanti yang akan dinikahi oleh rajanya. Dan rajanya ini memang suka dengan istrinya orang. Makanya beliau katakan, dia dikatakan bahwa dia adalah akhwat, ibu
beliau ingatkan saat itu? Beliau datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau pikirkan saat itu? Yang beliau pikirkan, Allah Subhanahu wa taala memang murka saat ini. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemurkaan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tampakkan waktu di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang dulu di dunia, yang sama juga maha rahmatnya. Itulah yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak segan-segan untuk beribadah dan memohon kepada Allah, ya Allah, tolong percepat keadilan. Akhirnya beliau diberikan syafaat, memberikan hak untuk syafaat kepada manusia. Akhirnya keadilan dipercepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengenal kita dengan air wudhunya. Nanti anggota tubuh itu yang kena air wudhu itu yang nanti akan bersinar di hari kiamat. Maka perbanyak wudhu. Itu ada salah satu kiai yang pernah saya dengar. Beliau itu dari kelas 5 SD sampai dengan sekarang tidak pernah putus dia punya wudhu. Tidak pernah putus dia punya wudhu. Apa yang terjadi sama dia? Dia tidak pernah digigit nyamuk. Masya Allah. Ketika batal dia wudhu lagi. Ketika batal dia wudhu lagi. Tidak pernah dia rasakan gigitan nyamuk. Itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan beliau berwudu bukan karena niat untuk supaya tidak digigit nyamuk, dia tidak peras, bukan. Tapi karena memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah sekalian, kita patutlah untuk senantiasa mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingat banyak tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini baru mukadimah. Sebenarnya saya tidak terlalu terbiasa untuk berceramah seperti ini. Saya itu biasa cuma berhadapan dengan kitab, terus saya ajarkan mungkin fikih, akidah, dan mungkin ilmu-ilmu yang lainnya. Dan biasanya saya itu bahas fikih. Nah ini insya Allah kalau misalnya datang lagi waktu saya untuk jadwal di sini, boleh coba saya tanya di sini. Di sini sudah tahu apa pun sholat? Belum tahu kan? Apa saja uzur sholat? Tahu apa itu uzur? Tahu uzur? Apa? Kelonggarannya. Ada apa ya? Kelonggaran, uzur. Nah, itu kan masih kurang. Nah, kayaknya kalau untuk nasihat-nasihat itu sudah cukup dengan kutub yang kita dengarkan setiap hari. Tapi di sini juga kita harus belajar bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya syarat sholatnya kita itu tetap sah. Tapi karena kita terbataskan waktu, maka saya tidak akan membahas tentang fikih kecuali ini, uzur sholat. Dan waktu kita sampai jam 5 ya. Sampai jam 5. Nah, insya Allah secepatnya ini selesai. Uzur sholat untuk semua. Untuk laki-laki itu ada 2. Tapi uzur di sini bukan berarti dia kalau datang itu uzur, bukan berarti dia tidak usah sholat. Ada yang bisa disebutkan 2 ini? 2 hal ini yang disebutkan dalam kitab Sunnah Makin Tajad. Ini kitab yang saya cari. Ada 2 uzur sholat. Ada yang tahu? Apa? Asbun saja. Ya, sakit. Kalau sakit tidak mungkin. Bahkan kalau kita tidak bisa bergerak, masih kita sholat pakai isyarat. Ya. Nah, salah satunya tidur. Orang kalau tidur itu punya kelonggaran bukan untuk tidak sholat. Salah ya. Tapi dia punya kelonggaran untuk mengakhirkan dia punya sholat. Nah, lihat dulu. Ada 2. Ketiduran, ya. Tidak bisa. Ketiduran itu sudah masuk di situ bisa. Ketiduran dengan apa? Lupa. Tapi ini ada perinciannya. Bagaimana? Perinciannya seperti ini. Kalau sekarang masuk sholat zuhur itu jam berapa? Kita pastikan saja jam 12 ya. Nah, ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Ini yang diprediksi oleh para ulama. Kalau dia tidur sebelum masuk waktu, artinya dia tidur jam 11, belum masuk waktu, dan dia ketiduran sampai jam 4 asar, berdosa atau tidak? Ada Tuhan dia berdosa saja, tapi mau betul tidak berdosa, karena dia tidur sebelum masuk waktu. Dan apalagi kelonggarannya, dia tidak harus cepat-cepat mengerjakan sholat zuhur yang terberat. Dia punya kelonggaran. Bahkan kata para ulama terserah dia
cepat-cepat untuk mengkodoknya. Sekarang, kalau dia tidur masuk waktu dan dia terlewati sampai selesai asar atau sudah masuk asar, berdosa atau tidak? Ada bebas berdosa. Ada dua dosa yang dia dapat. Dosa terlewat karena tertidur dan dosa karena dia sengaja tidur sudah masuk waktu. Sekarang pertanyaannya, orang yang masuk itu dia terlambat sholat atau tidak? Hah? Tidak. Sholat itu jamaah sekarang itu dikatakan oleh para ulama wajib muasa. Wajib muasa itu yang wajibnya itu agak panjang, dari jam 12 sampai jam 3. Jadi waktu zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3. Jadi kalau ada yang tertidur dibangunkan, dan dia belum termasuk orang yang terlambat sholat jika belum selesai waktu asar. Tapi apa yang dia tidak dapat, yang dia tidak dapat adalah pahala untuk berjamaah di masjid. Dan itu pahalanya sungguh sangat luar biasa. Kemudian, bagaimana dengan orang yang sholat subuh? Sama juga kasusnya. Kalau dia tidur sebelum masuk waktu, maka dia tidak berdosa. Atau dia tidur jam 3 nonton bola, kemudian tertidur sampai jam 9 pagi, dia tidak berdosa. Dari mana dalilnya ini Ustaz? Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah waktu Nabi SAW bersama Bilal dalam perjalanan. Ini dalilnya. Nabi SAW bersama Bilal. Tahu kan Bilal bin Rabah? Azan Nabi? Tahu. Nah, beliau ini dengan Nabi SAW berada di satu perjalanan. Dan Nabi SAW merasa ngantuk yang sangat berat. Ketika itu Nabi SAW katakan kepada Bilal, wahai Bilal, engkau jaga jangan sampai terlewat subuh. Dia bilang, Bilal, kalau saya ya wahai Rasulullah terbiasa untuk sholat subuh. Dia bilang, saya juga terbiasa, tapi kita harus tetap ikhtiar. Akhirnya Nabi SAW tidur, Bilal apa? Yang berjaga. Akhirnya setelah sudah mendekati masuk waktu, Bilal tertidur. Subhanallah. Bilal tertidur dan bangun. Antum tahu mereka terbangun karena apa? Karena terik matahari. Ini menunjukkan disinilah para ulama melihat bahwa ketika datang terik matahari artinya sudah selesai waktu subuh. Dan apa yang Nabi SAW melakukan? Mereka melakukan sholat saat itu. Jadi walaupun kita tertidur dan bangun jam 10 sholat subuh, bisa orang berapa lihat? Tidak usah tunggu. Jadi orang kira kita orang sholat duha. Ya, kunut itu sunahnya dia punya hukum sunnah abad yang kalau tidak dilakukan tidak batal sholatnya. Tapi usahakan kita sholat tepat waktu. Oke, itu sudah selesai. Kalau yang orang tidur masuk waktu dan terlewat sudah dia berdosa dan dia harus melakukan secepatnya. Dia harus ganti dia punya sholat. Harus diganti cepat-cepat dia punya sholat. Selama dia tidak ganti cepat-cepat dia punya sholat, maka dia sepanjang hidup berdosa. Dia punya langkah kaki berdosa. Makanya kata para ulama, dosa berzina itu tidak lebih besar dari dosa orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar dia punya dosa daripada orang berzina. Kenapa? Karena kalau dia berzina itu karena syahwatnya. Tapi kalau dia tidak sholat karena dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh para ulama. Makanya hati-hati ya. Jadi sepanjang dia tidak secepat-cepatnya dia ganti dia punya sholat yang terlewati, maka senantiasa itu dia punya dosa berjalan. Nah sekarang orang yang lupa seperti apa? Tergantung, tidak semua lupa. Kalau orang lupa sholat karena apa? Karena berpikir nomor yang akan jatuh, nomor berapa? Putus. Misalnya kan. Nah orang itu kalau dia lupa karena, dan para ulama juga lupa sholat, bayangkan para ulama. Dan apa yang menyebabkan mereka lupa? Mereka lupa karena saking sibuknya mutola'atul kitab, saking sibuknya mereka mutola'at kitab, maksudnya mengkaji kitab-kitab, menulis kitab-kitab, akhirnya terlewati mereka punya sholat. Nah hal yang seperti ini sama kasusnya dengan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Dia tidak berdosa dan dia bisa mengerjakan sholatnya di kapan saja. Nah berbeda dengan orang yang lupa bukan karena yang haram, tapi karena bahkan yang makruh. Bahkan yang makruh pun melakukan yang makruh sampai melalaikan sholat, maka ini juga dia berdosa.
sampai habis ya, sampai habis waktu sholat. Ingat ya, kalau dia ingat jam 2 tentu masih ada waktu. Tapi kalau sudah selesai asar, sudah habis waktu sholat zuhur, maka dia harus ganti dia punya sholat. Jadi dua ini ya, Bapak sekalian, dua ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita tidak mengetahui ini. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa, sekarang begini. Sebentar lagi ya. Sekarang begini, bagaimana hukum kita melihat orang yang tidur masuk waktu? Dia tidur ketika habis azan toh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bismillah Allahumma ahya wa amut. Dia pilih untuk tidur. Apa yang kita lakukan? Apa hukum membangunkan dia? Hukum bukan bagaimana cara membangunkannya. Hukumnya menjadi wajib untuk dibangunkan ketika dia sudah mendekati habis waktunya. Kalau dia tidur sebelum masuk waktu, apa hukumnya? Hukumnya jadi sunnah. Tapi sunnah di sini bukan berarti tidak dilakukan. Justru sunnah di sini menjadi hal yang membuat kita semangat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sunnah kita dapat pahala. Kalau kita tidak lakukan sunnah kita tidak dapat pahala. Sementara kita di sini untuk mendapatkan banyak pahala. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di sini semua sebagaimana kita nanti berkumpul di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, sebelum kita tutup kita baca doa dulu. Bagaimana biasa, semoga semuanya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua yang di sini senantiasa istiqomah. Saya punya teman, ada beberapa teman saya yang di sini. Setelah di luar ternyata dia balik lagi. Bukan balik ke sini, dia balik ke, dia bilang waktu saya jenguk dia bilang, insya Allah saya di luar semua sholat sampai di luar dia lupa sholat. Di luar dia lupa sholat. Jangan masuk pulang. Insya Allah kita semua senantiasa istiqomah, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'adhi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, maka ampunilah kami, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kami kecuali Engkau, wahai Allahku, wahai Tuhanku yang maha berkuasa lagi maha benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi